buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ayo, keluar lagi. Keluar lagi, Len. Ada 2 lagi di sini. Jadi buat pernyataan kalau dilapor polisi atau apa buat bisnis kita pecat. Nah ini Bapak PNS yang terlibat semua kita bisa pecat dan penjarain supaya kapok. Karena ada keterlaluan dari juga pikir ini ada keterlaluan. Mantap Pak Soto. Pas aja Pak, Bu Mimin. PNS juga Ibu? Iya. Udah berapa tahun PNS ini? Udah tahu lah permainan bagi ke siapa aja sini. Saya sih tadi gampang aja. Kalau Ibu jawab tidak tahu, saya pecat langsung. Saya nggak mau tahu. Dari PNS. Kalau Ibu jawab kami dengan baik, kasih tahu ada negara kemana, kita pertimbangkan. Ya, inspektorat terus. Jadi kalau dia nggak kasih data apapun, bilang nggak tahu, saya pecat langsung. Jadi semua PNS di sini yang jawab tidak tahu masalah, kita pecat langsung. Yang Anda mengaku ada masalah, kita perbaiki. Ini ada Bang DKI di sini kan? Kita langsung stop. Nah, pertanyaan saya, kenapa masih titipin orang swasta gitu? Bang DKI pakai tempat komisi juga kamu? Bisa ada uang dengan juga? Jadi kan yang di store kan yang asli kan, yang sedangkan dari biro jasa kan lebih gede kan. Yang dari biro jasa keluar juga kan? Mas restoran yang dari restoran yang gede itu, jangannya 60 juta, cicing 60 juta kita ambil ke cabang store. Udah bagaimana kamu bawa cash? Iya, Di bawah satpam ya. Terima cash gitu ya? iya. Semua Ini yang mau cash. dilakukan ya tidak ada berulang. Ini kan cuma SPR. Kamu bagi dari kecamatan. Jadi ini memang Nanti panggilan semua direktur. Yang nggak ada kasih data langsung pecat aja. Yang mau kasih data kan. Ini pun udah tutup, ini pun udah nggak boleh terusin. Bukan besok, sekarang mau stop. Enggak, sekarang mau stop, nggak boleh terima lagi nih. Sekarang mau stop. udah tutup Pak. Mesti stop. Udah tutup lagi. Apa yang lain juga mau diproses? Apa yang mau diproses yang nembak? Udah operasi semua, prosesnya stop aja. Yang udah terakhir masuk pun udah nggak boleh terima. Ini Pak, mesti stop. Nggak masuk akal udah semua. Yang hari ini mesti batalin semua Pak, sudah Pak. Ketuanya kan belum terlanjur ini. Terus saya kan batalin semua. Batalin aja. Yang tidak lulus itu berapa sebetulnya? Yang tidak Makanya kalau saya lihat tadi nggak ada alat, kamu mana tahu dia lulus nggak lulus? Manual. Tapi tadi lulus. Jadi kalau saya lihat biro jasa lulus. Enggak juga, Pak. Kita tetap lulus siapapun Bukti yang bus mau. Giri Indah, ya sama kasusnya dulu. Yang terbalik mati itu loh. Mungkinnya semua aspal, semua diubah. Tadinya ada orang permainan di sini, kan? Ada yang di kir yang dia kir yang lain. Yang ngerikan gini, Pak Fitri, selama ini yang disalahkan itu jalur pantura. Kita tidak pernah mempersalahkan mobil. Kir. Padahal salah satu kelayakan mobil itu adalah kemampuan.
Masuk bis itu Pak, yang bawa anak-anak jatuh itu kan. Segini ini puncak itu. Itu kiri di Jakarta juga tadi. Harusnya ini mesti batalin Pak, berarti saya yakin dia yang lulus ini bohong sebagian besar. Itu kita ambil sampel kan, sambil contoh. Jadi waktu yang udah lulus, dites lagi berapa yang nggak lulus? Kita tes lagi 1, Nggak lulus. ternyata ada hasil. Antara yang tertulis dengan Berarti kan bohong. Nah, pertanyaan saya jujurnya, Pak Syafiq. Siapa? Saya bilang sama Pak Sekda, kalau Bapak jujur sama saya, kita udah punya data lengkap di KPK. Kalau Bapak jujur, saya masih pertimbangan hukumannya lebih ringan. Kalau tidak, semua yang dari sini disuruh saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Kalau Anda tidak kasih data betul, saya pecat sebagai PNS. Silakan gugat saya. Sederhana toh? Anda kamu kerjasama dengan baik, saya akan proses. Ada pertimbangan. Tapi kalau tidak, kita pecat semua PNS yang di sini. Semua PNS yang di sini, Pak, saya proses pemecatan. Kalau tidak mau kerjasama. Semua PNS ini pasti terlibat, pasti tahu ada bagi-bagi duit. Kita pecat semua. Saya tes jujur aja kok. Kalau Anda masih mau, saya masih bisa turunkan pangkat, masih bisa saya pindahkan tempat lain, masih ada ini. Dan semua permainannya selalu suruh orang honorer yang nyolong. Saya udah hafal, persis rusun, semua sama UPT. Jadi yang main itu orang-orang honorer. Nah honorer itu kalau cuma dipecat kan dia bisa kerja lagi tuh. Jangan mau Pak, karena dia honorer di kita Pak, proses ke polisi. Kalau dia nggak mau kerja sama. Jadi itu honorer yang nggak mau kasih data sama kita, tidak mau kerja sama. Bukan cuma diputusin kontrak, tapi lapor ke polisi Pak, penipuan. Supaya waktu di polisi pengadilan dia akan mau nyanyi. Dia nyanyi bisa kasih tahu duitnya kemana-kemana. Makanya saya tinggal minta kejujuran. Saya bikin berita aja untuk inspektorat. Kalau Bapak bilang tidak tahu semua tidak tahu, langsung pecat. Saya juga nggak mau tahu. Sama-sama nggak mau tahu kan? Saya juga tidak tahu. Kalau dipecat, saya jawabnya saya juga tidak tahu. Sama. Jadi enak kan kita kan? Ini udah jelas, harusnya ini mesti dibatalin. Semua yang tidak lulus dibatalin. Bapak lebih tahu kok mana yang lulus nggak lulus. Nggak usah bohongin saya lah. Saya ini dulu pengusaha, saya ngerti. Nah sekarang saya mau siang ini putuskan sama saya sebelum saya pergi berapa yang udah lulus tuh tidak lulus. Kasih tahu saya dulu jujur. Kalau nggak Bapak semua saya pecat. Seluruh PNS ini dipecat dari PNS. Dan silakan gugat saya. Saya tantang ya PNS ini ya. Silakan gugat. Semua dipecat. Itu aja udah. Lapor. Berapa Pak Joko yang lulus? Dan ini kayak gini Pak, kami tanya kalau ini banjir berapa Pak? Kalau banjir di bawah itu berapa? Ada CCTV tapi Pak. Tarik satu Pak. Gimana nyari? Tariknya satu Pak. Bulan. Kalau bisa nyari udah dia nggak ada kode-kodenya. Nyarinya aja pusat. Pernah lo yang salah-salah Pak ya? Ini kan cuma kasarnya kan cuma stempel aja, nggak ada yang diperiksa, nggak ada yang disimpan, cuma stempel apa biaya cukai tambahan. Cuman yang sini ada dong. Itu sudah jadi ini Pak. Ada debu semua nih. Kayak di museum. Itu kan besar-besar kan. Jadi gini Bapak ya, KPK udah punya data semua tentang duitnya dicolong berapa, dikutip berapa, kendaraan yang lulus berapa, tidak lulus berapa. Kami udah tahu semua. Sekarang tinggal bapak-bapak, ibu-ibu sini tuh mau jujur atau tidak kepada inspektorat dan Pak Sekda.
Kalau tidak mau jujur, kalau jawab tidak tahu, jawaban saya juga sederhana. Saya langsung perintahkan pecat Bapak sebagai PNS. Jadi kalau ditanya, silakan gugat saya juga jawabnya tidak tahu. Ya, kita udah ada bukti. Kalau Bapak gugat, saya proses ini korupsi untuk masuk penjara. KPK juga bisa proses untuk penjara karena ini korupsi besar-besaran ini. Dari tahun berapa? Dan ini menarik, mungkin dari swasta pun sudah ada permainan dulu. Dan kita bisa merujuk ke belakang ini. Ini Bapak kalau tindakan pencucian uang, seluruh harta Bapak habis tuh. Bukan cuma itu korupsi masuk penjara 3 tahun, 4 tahun keluar, seluruh harta disita habis. Betul Pak ya? Kalau tindakan pencucian uang sekian puluh tahun ini, seluruh harta loh disikat. Jadi kita minta kerjasama seperti apa? Karena ini udah keterlaluan. Sejak Giri Indah saya udah bilang, Kir nggak beres nih. Ya siap beresin. Mana beres? Sama kayak rumah susun, sama. Selalu tugaskan honorer yang terima uang. Jadi itu nggak salah. Orang-orang nggak tahu itu. Jadi nanti kita, ini harus tutup nih. Saya mau dengar pimpinannya lapor sama saya berapa yang lulus ASTI hari ini. Berapa yang lulus? Yang daftar nih Pak, 537 unit yang tidak lulus baru 11. Hanya 11 unit nggak lulus? Belum selesai semua Pak, ini daftar aja Pak, yang diuji belum semua. Nah sekarang kan daftar belum diuji. Semua pulangkan, tidak ada lagi pengujian, tidak pembayaran hari ini. Kalau Anda nggak bisa, Anda mana mungkin bisa terima orang ini masih. Orang alat Anda nggak jalan kok. Dia nggak ada lagi. Hari ini semua tuh nggak ada pemeriksaan udah. Apa yang mau diperiksa? Tutup semua hari ini. Ya tutup semua hari ini, nggak ada pemeriksaan hari ini keluar. Ya, kamu gimana tanggung jawabnya kita? Orang alatnya kayak begitu. Apa nggak lucu? Ya maksudnya, bisa. Ya gitu aja. Saya mau cerita jujur atau kami pecat semua. Semua yang di sini tidak terkecuali. Semua PNS kita copot. Bikin cari pengacara gugat saya, jangan rame-rame lumayan urunan. Ya, urunan aja gugat saya kalau saya dipecat. Karena mau laporin baik-baik atau pecat lawan saya. Karena gugat aja, siapin pengacara. Ya, kalau mau gugat siapin pengacara yang baik ya. Jangan kalah sama saya. Karena kan masih saya pecat semua. Nanti mau lapor baik-baik kita baru pertimbangkan. Ngapain di lantai 2 di bawah? Posisinya ya. Kenapa nggak bawa aja? Agak longgar mungkin Pak di sini. Oh. Maksudnya udah nyala. Jangan dilantur neraka Pak. Enggak. Panas ini kalau dibakar itu begini. Bukan itu. Sudah selesai kan? Kita di mana? Di dalam atau di luar? Di dalam sini aja depan meja pingpong nggak usah terlalu. Hah? Biar nggak terlalu ini. Iya. Biar kelihatan isinya kan? Backgroundnya ini bagus. Mantap itu. Oke kita mulai ya. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran. Dari kesini ini soalnya takut. Iya. Pak Ahok meminta bagian yang pertama gini, KPK itu menjalankan salah satu fungsi utamanya di bidang koordinasi supervisi. Dan kami ingin mendorong salah satu strategi yaitu yang disebut dengan soft enforcement. Soft enforcement itu kita ingin lihat sebenarnya di KIR ini compliance-nya gimana, ketundukan kepada semua proses yang seharusnya dilakukan. Nah, itu yang dilakukan. Kami sudah melakukan pengamatan dan hari ini kami mengundang pemerintah daerah. Sebelum Pak Ahok datang, kami bersama-sama dengan Inspektur dan Sekda untuk melihat itu. Nanti ada beberapa kesimpulan dalam proses ini. Bagian yang pertama itu setelah kami cek tadi pagi ya, kami datang ada di 5 titik itu 80-90% alat yang ada di sini sebenarnya tidak berfungsi.
Yang kedua, bukan hanya tidak berfungsi, tidak ada hubungan antara proses pemeriksaan dengan hasil dari kir itu. Tidak ada hubungannya. Karena tidak ada sistem yang mengkoneksikan itu. Tidak ada alat untuk mengkonfirmasi. Dan formulirnya juga sebagiannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Terus yang ketiga, kami juga mendapatkan sebenarnya ada problem strukturalnya ini. Problem strukturalnya adalah dulu ini adalah kerjasama antara Pemda dengan satu korporasi tertentu, dan setelah kerjasama itu harusnya ditransfer kepada Pemda, dan ternyata setelah ditransfer alat-alatnya pun rusak semua. Makanya oleh Pemda kemudian baru saja diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Nah itu sebabnya kemudian alat-alat itu tidak berfungsi, dan kalau diperbaiki juga salah kan belum diserahkan kepada Pemda. Nah berkaitan dengan itu muncul lagi apa sumber daya manusianya. Ternyata beberapa orang yang mempunyai pekerjaan fungsional itu tidak berasal dari lembaga ini, tapi justru orang-orang swasta yang dulu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang kami temukan juga ada sistem filing. Sistem filingnya itu sangat manual, sehingga kemudian menyebabkan kecepatan itu tidak bisa dilakukan. Tapi yang menarik adalah kalau serius dilakukan dengan sistem KIR itu perlu waktu hampir 20-25 menit sampai 30 menitan. Tapi dengan sistem yang tadi itu cuma 5 menit selesai, berjalan itu yang terjadi. Yang paling menarik adalah putaran uang yang terjadi di sini. Menurut data kami melakukan opnam, cash opnam antara uang yang harusnya dimasukkan dan uang yang ada, dan itu ada hasilnya, terdapat selisih yang sangat besar. Tapi rata-rata itu terdapat putaran pungutan tuh sebesar 100-200 ribu per kendaraan. Hari ini saja sudah ada 549 kendaraan yang terdaftar. Kemarin tuh ada sekitar 700-an. Kalau pakai angka konservatif 500 kendaraan per hari, maka satu hari putaran uangnya itu adalah hampir 100 juta satu hari. Jadi Anda bisa bayangkan kalau satu bulan 100 juta kali 25 hari misalnya, itu hampir 2,5 miliar. Itu tarif resmi. Yang saya bilang ilegal pas bukan resmi. Oke, terus yang lainnya adalah ternyata di sini juga ada biro jasa yang berfungsi membantu, seharusnya membantu, tapi sesungguhnya mereka tidak sangat membantu orang-orang ini, bahkan ada indikasi bekerja sama. Nah ini yang mesti diperbaiki semua, karena mereka juga mendapatkan skep katanya dari gubernur, nah ini kita review seperti itu. Nah itu kira-kira temuannya. Nah berdasarkan temuan itu, terus tadi kami mendiskusikan langkah-langkah lanjutannya. Nanti biar Pak Ahok sendiri yang akan menyampaikan langkah-langkah lanjutannya. Tetapi yang dari KPK adalah 4 minggu setelah kami melakukan sidak di sini, seluruh hasil yang kami temukan berikut observasi yang sudah dilakukan akan kami serahkan untuk ditindaklanjuti, karena ini memang untuk membangun governance. Kalau ada nanti tindakan-tindakan korektif yang dilakukan dan kami mengusulkan itu juga akan jadi kewenangannya Pemda. Itu nanti akan diumumkan oleh Pak Ahok sendiri. Nah, kira-kira kesimpulan proses hari ini seperti itu. Atas nama KPK, mengucapkan terima kasih kepada Pemda dan juga kepada teman-teman yang ada di sini di KIR ini. Dan selanjutnya saya akan kesempatan Pak Ahok. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi ini sebetulnya tindakan kedua yang dilakukan oleh KPK membantu Pemda DKI. Setelah yang pertama itu adalah tentang rusun. Nah rusun sudah ada laporannya semua ke inspektorat, bahkan sudah ada usulan memecat PNS yang terlibat. Sudah ada. Nah yang kami Pemprov sangat terima kasih pada KPK. Dulu mungkin orang Pemprov berpikir KPK mana mau sih bantu urusan gitu. Padahal kan bagian dari untuk pencegahan, bagian dari untuk pelayanan untuk masyarakat orang banyak kan. Nah ini kebetulan kali ini dipilih di KPK adalah tentang bahaya nih orang pulang lebaran kalau kirnya palsu, aspal, berapa nyawa mesti melayang ini. Ini datanya udah punya lama. Nah terus saya katakan juga mungkin berikutnya ada lagi dinas-dinas lain yang akan dikerjakan juga hubungan masyarakat. Misalnya P2B yang banyak keluhan, dinas tata ruang. Ini banyak sekali yang akan
Nah, itu pelayanannya makin baik. Nah, tentu setelah laporan masuk, kami sudah bilang kepada beberapa staf di PNS di sini, kalau yang non PNS yang main pasti kita pecat, tapi dia udah kaya. Nah, kalau dia masih macam-macam, kita lapor polisi saja, kita proses. Jangan terlalu enak, misalnya selama dia mau kerjasama dengan kita, tentu kita akan ada pertimbangan. Sama juga dengan PNS. Nah, sering kita tanyakan, kamu tahu nggak pembagian uangnya begitu banyak? Mereka semua jawabnya serentak, tidak tahu. Padahal data sudah ada. Tapi kalau kita tanya, ini setorannya sampai kemana? Hanya sampai saya saja. Nah, kalau dia jawab seperti itu, hanya sampai Anda, ya Anda dipecat sendiri. Kalau PNS dipecat, ya udah tambah dengan tidak hormat. Nah, jadi kalau dia mau kerjasama, kita mungkin turunin pangkat atau pindahin, atau masih ada pertimbangan yang lain. Karena ini tujuannya adalah preventif. Jadi bagi kami, tentu saja kami ingin memecat sebetulnya. Kita mesti lihat jelas seperti apa, supaya yang lain mulai mikir. Sayangnya memang PNS Jakarta yang maling itu dipecat pun nggak apa-apa, deposito udah banyak. Mungkin kedepannya masih telusuri uangnya, Pak. Pencucian uang. Jadi kalau dia senyum-senyum, dipecat masih merasa santai karena dia udah kaya. Depositonya saja bunganya melebihi gaji dia. Jadi dia kerja di sini dia bukan pengen dapat gaji, pengen dapat wewenang untuk ngeruk duit. Nah itu mungkin akan ditelusuri lagi, diproses dengan pencucian uang. Bisa tadi pagi saya ada bicara dengan Pak Jokowi juga. Kalau Pak Jokowi dilantik jadi presiden, beliau akan backup kepolisian dan kejaksaan. Mungkin KPK ada nilai-nilai kecil tidak mau dilakukan, kan terlalu banyak kan. Tapi tetap backup Backup, tetap sama. Pasti. Jadi kita pengen betul-betul kejaksaan kepolisian itu betul-betul bahu-membahu dengan KPK untuk memproses ini. Jadi beliau jamin akan dukung penuh supaya ada sebuah sanksi. Ya kan biasa kan PNS sudah kaya dipecat nggak apa-apa, bunga deposito saya saja sudah cukup hidup kok. Nah kalau bunga deposito seperti itu kita akan proses pencucian uang sehingga seluruh harta yang kita sikat habis. Ini untuk membuat efek jerak di Indonesia soal korupsi sebetulnya. Nah saya ada berapa kali usul harusnya nanti kita mau revisi Pak, kemudian revisi undang-undang tentang ibu kota. Saya sampai bilang sama Profesor, tolong masukkan satu kalimat, siapapun mau jadi gubernur lagi gubernur DKI harus bisa membuktikan terbalik uangnya, asal-usul kekayaannya, supaya jelas. Jadi lapangan tanding jadi rata. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Ini kita 21 bulan aja masih berani, pada saya udah teriak-teriak kasus Giri Indah, udah bilang sama kepala dinas, udah Pak, udah perbaiki Pak, kepala dinas yang lama, udah perbaiki Pak, dari Pak Akbar. Nah saya udah sinyalin, mungkin setoran sampai ke dinas ini uang itu besar. Kalau nggak sampai ke dinas, mana mungkin dinas biarkan. Nah ini pasti ada sesuatu mesti kita telusuri, tapi udah kita tidak sampai ke situ sekarang. Kita cuma pengen tes kejujuran, kalau tidak kita akan proses sampai ke situ. Sekali lagi terima kasih pada KPK bekerja keras seperti ini. Banyak orang kaget Pak, begitu Bapak KPK laporan rusun, nanti komentar gini sama saya. Masa KPK mau bantu urusin soal rusun? Saya bilang ini bagian dari program KPK untuk preventif, untuk governance, good governance ini. Jadi banyak orang kaget, masa sih KPK mau sampai ke urusan KIR gitu ya? Ini Bapak nggak pernah pikir ya Pak Safi kan? Saya aja nggak pernah pikir, mau ke KIR, kasih tahu saya kok, cuma tadi di telepon harus datang ini. Wah saya pikir ada tangkapan ini. Ini kelihatannya kurang informasikan juga begitu. Bahwa kita pencegahan ini kan intensif. Iya, iya. Kami terbiasa disepelekan, Pak, tapi tidak apa-apa. Ada satu poin yang ini. KPK itu memilih beberapa pemerintah daerah dan salah satunya adalah DKI yang kami pilih untuk menjadi pusat percontohan governance terbaik di Indonesia sehingga bisa jadi barometer. Nah, tugas yang kami lakukan, hal yang kami lakukan adalah bagian dari membackup pemerintahan DKI. Dan ini adalah bagian kecil sebenarnya dari apa yang dilakukan KPK. Contoh misalnya saya pernah bilang sama teman-teman waktu hasil terakhir polsek kita, Pak. Contoh paling sederhana, putaran premium dan solar yang ada di DKI, upah pungut pajaknya itu hampir 200 M. Karena tidak ada sistem yang online antara Pertamina dengan Pemda. Kalau sistem ini dibangun, akan ada tambahan 200 M setiap tahun. Dari situ aja, Pak. Nah itu contohnya misalnya. Dan itu data itu sudah pernah kita sampaikan dan sekarang sedang dibangun sistem. Itu contoh-contohnya. Jadi betul seperti Pak Zul, kami membangun
sistem dan itu bagian dari kebijakan pencegahan yang akan dilakukan. Terima kasih Pak. Saya terima kasih Pak. Nah itu yang tadi di dalam tindakan pencegahan itu pasti ada tindakan korektif dan kewenangan untuk melakukan tindakan korektif itu nanti kami akan serahkan kepada teman-teman. Satu tadi misalnya kami menemukan salah seorang yang menjadi dalam tanda petik pengemudi di satu mobil yang akan diperiksa itu ternyata dia mempunyai 24 identitas lain. Ada dari salah satu media, saya nggak sebut lagi media, ada dari lembaga penegak hukum, ada dari LSM gitu-gitu. Dan bahkan kemudian dia membawa becek. Jadi termasuk bapaknya becek. Termasuk kayak gitu ya? Kayak gitu ya. Itu nggak enak jokin. Jadi kira-kira kayak gitu kami menemukan hal-hal yang spesifik, menarik, dan itu agak ekstrim. Jadi apa yang mau dilakukan nanti tindakan korektifnya kami serahkan kepada teman-teman di pemerintah daerah. Khusus yang tadi itu kami langsung serahkan ke Polres. Tadi serahkan ke Polres. Soft gun bukan senjata. Seperti senjata, tapi kalau kena benjol juga. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau enggak kita mau operasi tempat lain nih. Operasi Ramadan Mas. Bagi-bagi takjil. Kalau begini dari KPK sama dari Pemda datang untuk sidang mungkin akan selesai masalahnya hari ini, tapi 2 bulan lagi bisa saja. Nah, ini yang tadi mestinya Pak Ahok akan mengungkapkan kebijakan pasca ini yang nanti ya kita kan langsung stop hari ini. Jadi hari ini semua yang mau KIR yang terdaftar tidak bisa lagi lakukan karena sudah tidak ada gunanya. Ini namanya bohong-bohongan. Nah, dia harus stop. Lalu kami akan perbaiki soal serah terima ini. Karena kadang-kadang BPKD kami juga mempersulit orang menerima. Jadi mau menyerahkan barang ke DKI pun mungkin masih nyokok mungkin gitu. Sama seperti bus tingkat bus Transjakarta mau kasih kita pun saya dimainin bulan-bulan. Nah itu mungkin kita perbaiki. Nah terus yang sini kan kita panggil semua. Kalau nggak mau kerjasama ya kita akan pecat. Supaya ada shock terapi. Ya kita dengan cara gampang aja lah. Kalau ditanya dan nggak tahu, saya juga nggak mau tahu, pecat aja udah. Kayak dia gugat kan? Ya gugat aja udah kita lanjutin. Kalau dia gugat kita telusuri lagi duitnya, lapor jaksa polisi lagi, kita kerjain. Nah ini supaya, tapi bisa nggak takut? Bisa juga nggak takut. Padahal saya udah ngomong berkali-kali, kita akan pecat aja kalau main. Rumah susun masih main nggak? Jadi bulan Juli masih main ini. Masih ada rusun muara baru yang tidak keluar orangnya, calonnya tidak keluar. Masih main. Padahal kenapa? Karena kemarin si Kepala Dinas nggak mau mecat, cuma diturunin pangkatnya. Padahal rekomendasi itu dipecat. Masih harus dipecat. Kalau nggak dipecat, yang lain nggak takut. Kalau dia punya kaya juga dia nggak takut kan. Nah kita kan terus, misalnya kasus rusun, kasus ini, kita nggak akan lepas. Saya akan tugaskan Pak Penjamin Bukit tadi untuk cek nomor KIR yang lain yang lebih bagus. Dia permainan di belakang kan back office-nya juga lebih gila. Telusuri, kalau tidak ya Pak Penjamin Bukit kalau Pak Abar yang kita pecat. Sederhana. Akan melibatkan KPK lagi? Enggak, kan kami udah tahu, data udah lengkap nih. Saya udah tahu, sama kayak rusun. Rusun saya udah tahu polanya seperti apa. Makanya saya langsung buat sistem. Bisa sistem di rusun sekarang sederhana. Anda tinggal di rusun harus KTP beralamat di rusun. Kita kirim orang untuk mutasi. Surat perjanjian mesti jelas, mesti didebet langsung dari Bank DKI. Tapi sampai hari ini, udah mau berakhir bulan Juli nih, nggak semua. Dia masih bilang sebagian lupa, supaya masih bisa main nih. Nah banyak sekali rusun yang dibawa kosong, disewa-sewain masih. Tapi pola yang ditemukan dari KPK sudah lengkap. Kita sudah tahu permainan seperti apa, lalu kita bangun sistem. Nanti sini juga sama. Misalnya contoh kan ada CCTV, orang store berapa, terus semua waktu diperiksa di lapangan itu ada CCTV. Jadi jangan sampai ada oknum dia mainin. Ini harusnya lulus karena tidak bayar lewat calo, dia bilang tidak lulus. Jadi kalau ada CCTV langsung kelihatan. Nah di sistem ini mau kita bangun. Kalau mereka merusak matian CCTV, alasan rusak-rusak terus pecat aja.
itu udah pasti dia sengaja. Pak, untuk sekarang saya nggak bisa pilih supir. Ini Nggak kan bisa tunda dulu. Nggak bisa. Ntar kalau saya ketangkap di jalan gitu. Bukan tunda, tutup. Tutup. Maksudnya Bapak yang masih bisa pergi ke tempat kir lain. Kir lain tidak hanya satu-satunya di sini. ujung benteng. Ya tutup. Ya ya. Pak, kalau misalnya itu operasi apa yang akan dilakukan? Orang kita suruh tutup kok, kalau dia masih operasi, masih nekat, PNS kita pecat. Ya sampai kita perbaiki, kita bisa terima dulu segala macam. Orang nggak bisa kir lagi gimana? Masa mau nipu-nipu orang? Ini kan nipu orang namanya, orang nggak kir kok. Betul kan? Saya juga bos kok, punya truk banyak saya. Mana ada kir beneran? Salam tempel lewat semua. Kalau urus sendiri nggak beres. Nggak beres kan? Kalau biro jasa cepat. Bayar berapa? Bayar berapa sekali kir? 400 ya? Enggak, saya belum. Belum biasanya. Ya, kan udah kantongin, nggak usah bohongin, bos udah kasih duit berapa? Pasti bos udah titipin duit. Berapa? 400 kan? Ya gua udah bilang kok. Jadi Bos konservatif saya juga. Saya masih bilang konservatif. Gila lu. Yang penting ini, apa yang dilakukan ini untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat melayani secara Saya udah cepat, tebak, itu dikasih kelayakan kendaraan terpelihara. Jadi keselamatan penumpang nanti akan diutamakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Pak Gubernur. Net TV, Pak. Ya sama aja ya. Buat seluruh warga DKI yang mudik, apalagi melalui darat atau laut atau udara atau kereta api, saya harap hati-hati, cek semua kendaraan, juga hati-hati kalau ada yang tukang-tukang hipnotis. Jadi kalau orang tidak kenal, kasih makanan ke siapapun, jangan diladenin. Jadi sekali lagi saya harap bisa selamat dan udah lebih segar setelah Idul Fitri dan kembali lagi ke Jakarta. Sekaligus saya diucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa sama-sama bangun Jakarta. Amin. Boleh bawa keluarga ke Jakarta, Pak, dari kampung? Boleh saja, asal bawa duit yang banyak. Pasti itu. Makasih Pak Gubernur. Ya Pak, saya minta data yang jujur Pak Safri ya. Memang kok sikat tuh habis. Jadi itu. Ya, kira-kira begitulah. Kenapa BPKD nggak mau terima? Harusnya dia udah pulang dari lagi Pak. Yang sekarang janji dia. Kalau dia serah terima kita, komisinya semua jalan. Karena tidak baik itu BPKD nggak mau terima pasti. Jadi ada di perusahaan itu ya? Ada masalah juga. Makanya kita mesti cek. Jadi mau tanya BPKD dulu ya Pak? Terima kasih nanti kami akan Dari Sabang aja Pak? Lu nggak usah bohongin tua, Pak berarti nanti tanya BPKD dulu ya Pak soal perusahaan ini Pak? Yang apa? Jumlahnya luar biasa besar. Sehari ini. Ini pertama hajat hidup orang banyak. Semua tadi. Iya makanya. Selama ini kan orang menganggap petty corruption. Yang kecil-kecil itu nggak begitu banyak. Tapi kalau dikapitalisasi itu dahsyat bos. Itu tuh juga nggak tahu habis kemana-mana tuh. Jumlah uang yang ilegal itu kalau dibikinin ruang bangunan ini udah jadi 1 tahun dalam 1 tahun. Jadi kalau 10 tahun kita bisa bikin 10 tempat kir kayak Jadi gini. kita tuh nggak perlu kerja sama swasta saudara. Naikin sumbangan aja udah. Mereka cuma 87.000 ya Pak ya? 200.000 mereka bisa bayar. Pak Jamin cek ya, saya kira ini juga pasti ada masalah hukum Pak, saya nggak. Pasti pengusaha waktu menyerahkan pada kita kan harus dalam kondisi jalan. Maka itu yang BPKD nolak. Makanya waktu dia menyerahkan tidak itu pun itu bagian dari pelanggaran Dewan Prestasi. Jadi dia sengaja pelihara status quo ini. Dan alasan nggak dikir gimana? Nah, kita bisa kasih kir swasta sebetulnya. Kalau usah kerja sama kita, swasta yang kir. Asal Anda bikin yang benar, diverifikasi. Itu terlalu banyak permainan di sini. Restoran terlalu banyak, izin trayek,
upeti di lapangan, ngetem, taksi luar kota masuk, itu upeti semua tuh Pak. Kalau menyanyi nggak sampai itu ditangkap tuh. Dia kan taksi dikasih jatah nih Pak. Gimana caranya supaya bisa bergerak? Mereka minta izin di pinggiran nih, Tangerang, Depok, Bekasi, semua nih, Bogor. Tapi semua taksi ini operasi di sini. Perjanjiannya dia ngantar masuk boleh, jemput nggak boleh. Coba kalau kita telepon, misalnya grup taksi. Yang datang taksi yang mana? Taksi yang di luar Bogor. Itu kenapa bisa terjadi? Setoran jadi suka. Saya tahu kok. Sopir taksi suka cerita. Kalau ditangkap dia bilang, aduh Pak ini ada setoran sajinya kurang, sajiannya kurang katanya ini. Itu udah tahu semua. Saya udah ngomong ke Pak Ketua tadi sama Pak Pejabat Oke. Saya tahu semua Pak. Ya. Tapi jangan tanya terlalu dalam lah. Nanti data kita kasih ke Pak Ahok dulu baru tanya kita dalam. Kita resmi. Tanya redaktur lebih dalam. Itu urusan Pak kamu. Bang mau ini lagi mau operasi. Urusan kamu. Pak, kita nengok ini. Iya. Oh, depan. Pak, oke. Sukses ya Pak Ahok. Sama-sama Pak. Udah bos, nanti aja.